Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatwa Resi dengan akhiran NIM 052 dari program studi teknik informatika Fakultas Teknik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 konsep penting dalam dunia komputer, yaitu konversi bilangan, gerbang logika, dan aljabar boolean. Nah, ketiga konsep ini merupakan dasar dari sistem digital yang kita gunakan dalam komputer dan teknologi modern saat ini. Selamat datang di pembahasan kali ini. Kita akan bongkar 3 konsep dasar yang jadi fondasi utama teknologi digital yang kita pakai sehari-hari. Semuanya siap? Oke, kita mulai. Jadi pertanyaan besarnya, bagaimana sebenarnya mesin berpikir? Jawabannya mungkin agak bikin kaget. Mereka tidak berpikir kayak kita. Komputer itu nggak punya perasaan atau intuisi. Sebaliknya, mereka cuman mengikuti serangkaian logika yang super simple tapi luar biasa kuat yang bakal kita bedah satu persatu. Pertama-tama, buat ngerti cara kerja komputer, kita harus paham konsep pertama. Ada perbedaan mendasar antara bahasa yang kita pakai sama bahasa yang mereka pakai, terutama soal angka. Kita kan sehari-hari pakai sistem desimal atau basis 10 yang angkanya dari 0 sampai 9. Nah, komputer di sisi lain bikin semuanya jadi jauh lebih simpel. Mereka pakai sistem biner atau basis 2 yang cuma kenal 2 angka, 0 dan 1. Kenapa sesimpel itu? Soalnya inti dari hardware mereka yang namanya transistor itu cuma punya 2 kondisi, nyala atau mati. Dan inilah kuncinya sistem. 2 kondisi ini jadi fondasi dari semua pemrosesan digital, 0 dan 1, mati dan nyala. Justru kesederhanaan inilah yang bikin sistem ini stabil dan bisa diandalin. Anggap saja ini adalah alfabet paling dasar yang dipakai setiap komputer buat menulis semua hal digital yang kita lihat. Oke, terus bagaimana cara kita menjembatani perbedaan bahasa ini? Jawabannya ada di konversi bilangan. Kita lihat cara kerjanya. Bagaimana caranya? Kita coba ubah angka 13. Kuncinya adalah bagi terus angka itu dengan 2 dan catat sisanya. Ikuti 13 dibagi 2 itu 6, sisa 1. Terus 6 dibagi 2 dapat 3, sisa 0. Lanjut 3 dibagi 2 dapat 1, sisa 1. Terakhir 1 dibagi 2 dapat 0, sisa 1. Nah, triknya sekarang kita baca semua sisanya itu dari bawah ke atas. Dan hasilnya lihat angka 13 kita kenal berubah jadi 1101 dalam bahasa komputer. Nah, sekarang jadi kebayangkan? Bayangin aja, setiap angka atau huruf yang kita ketik di keyboard itu melewatin proses terjemahan yang seperti ini. Selain biner, sebetulnya ada juga sistem lain kayak oktal yang basisnya 8 dan heksadesimal yang basisnya 16. Gampangnya, kayak singkatan yang lebih gampang dibaca manusia buat menulis deretan angka biner yang panjang. Makanya sering dipakai di pemrograman atau buat hal-hal kayak kode warna digital di website. Sekarang kita masuk ke blok pembangunan berikutnya. Kalau biner itu bahasanya, berarti kita butuh sel-sel otak buat memproses bahasa itu. Nah, kita kenal dengan gerbang logika. Mereka ini para pengambil keputusan super kecil yang jadi inti dari setiap proses komputasi. Kita mulai dari gerbang N. Anggap saja kayak penjaga pintu yang super ketat. Dia bakal buka pintu atau mengasih output 1 kalau kedua syaratnya terpenuhi. Mirip kayak sistem peluncuran yang butuh 2 kunci berbeda diputar bersamaan. Itulah inti dari logika N. Tabel kebenaran ini menunjukkan aturannya dengan jelas. Coba kita perhatikan, cuman ada 1 baris di mana outputnya itu 1, yaitu pas input A dan input B itu dua-duanya 1. Kalau salah satunya saja 0, hasilnya akan tetap 0. Berikutnya ada gerbang OR. Nah, yang ini jauh lebih fleksibel. Outputnya akan jadi 1 kalau salah satu inputnya bernilai 1.
Coba bayangkan sistem alarm. Alarmnya akan bunyi kalau pintu kebuka atau kalau ada gerakan yang kedeteksi. Cuma butuh satu pemicu saja. Nah, kelihatan kan bedanya di tabel OR ini jauh lebih santai. Selama ada kali satu saja angka 1 di inputnya, outputnya pasti 1. Satu-satunya cara membuat dapat hasil 0 adalah kalau semua inputnya 0. Jelas beda sama gerbang N yang ketat tadi. Terakhir ada gerbang NOT atau biasa disebut juga inverter gerbang. Nah, ini yang paling simpel di antara semua. Tugasnya cuma satu, ngebalikin apapun yang masuk. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Kalau inputnya 0, ya outputnya 1. Mirip lampu otomatis yang menyala pas sensornya mendeteksi gelap atau kondisi bukan terang. Nah, ada fakta yang keren soal ini. Kalau kita gabungin NOT sama N, kita dapat gerbang yang namanya NEN. Dan yang luar biasa adalah gerbang NEN ini dikenal sebagai gerbang universal. Kenapa? Karena cuman dengan satu komponen ini saja para insinyur bisa membangun semua jenis gerbang. Oke, kita sudah punya bahasanya, yaitu biner, dan sel otaknya yaitu gerbang logika. Sekarang kita butuh potongan terakhir dari teke-teke ini, yaitu aljabar boolean. Nah, ini adalah bahasa matematika yang dipakai buat merancang dan menyederhanakan semua sirkuit logika tadi. Nah, jadi apa itu aljabar boolean? Anggap saja ini tata bahasa atau aturan main yang mengatur cara kerja semua gerbang logika yang kita bahas. Sistem matematika ini fokus cuman main dengan dua nilai cos 0 untuk salah dan 1 untuk benar. Slide ini menunjukkan hubungannya secara langsung. Operasi N di aljabar boolean ditulisnya A titik B, kalau OR itu A tambah B, dan NOT itu ada garis di atas variabelnya. Jadi apa yang kita lihat di sini itu hubungan langsung antara simbol matematika yang abstrak sama sirkuit fisik yang nyata. Keduanya cuma cara berbeda buat menjelaskan logika yang sama. Terus buat apa ini penting? Penting karena dengan pakaian aturan aljabar boolean, para insinyur bisa menyederhanakan sirkuit yang tadinya rumit menjadi komponen yang dibutuhin jadi lebih sedikit, yang ujung-ujungnya bikin biaya produksi lebih murah dan pastinya bikin perangkat kita kerja lebih cepat dan lebih efisien. Sekarang kita satukan ketiga blok pembangun ini dan kita lihat gambar besarnya sebuah simfoni digital yang sempurna. Nah, mari kita ikuti alurnya di diagram. Langkah pertama, kita kasih input, misalnya kita tekan tombol. Langkah kedua, perangkatnya melakukan konversi bilangan, mengubah perintah kita jadi biner. Nah, langkah ketiga, jutaan gerbang logika memproses data biner ini, membuat keputusan berdasarkan aturan yang sudah dioptimalkan pakai aljabar boolean. Dan langkah yang keempat, hasilnya jadi output mesin, entah itu huruf layar atau lampu yang menyala. Seluruh perjalanan informasi dalam satu gambar. Jadi kesimpulannya utamanya adalah setiap kali kita mengetik atau mengklik atau menyentuh layar, ketiga konsep fundamental ini, konversi bilangan, gerbang logika, dan aljabar boolean, bekerja sama dalam harmoni yang sempurna di balik layar. Ini membawa kita ke pertanyaan yang besar. Kalau komputer itu pada dasarnya cuma mengikuti aturan logika yang kaku, terus bagaimana mungkin ada mesin yang bisa belajar? Bagaimana caranya mereka bisa beradaptasi dan melampaui aturan yang sudah diprogram? Nah, disitulah keajaiban yang sebenarnya dimulai. Nah, singkatnya, ketiga elemen ini bukan sekedar teori, melainkan pilar utama yang membangun sistem digital modern. Memahaminya berarti kita memahami cara dunia bekerja di balik layar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.